Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, NIM 190101070225 dari lokal PGMIB 2019. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, ada pengertian syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Contohnya itu seperti SKU tingkat penggalang ramu, SKU tingkat penggalang rakit, dan SKU tingkat penggalang terap. Nah, yang kedua itu ada syarat kecakapan khusus atau SKK, adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam mengembangkan atau pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Contohnya itu seperti SKK Sholat, SKK Kori, SKK dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada syarat Pramuka Garuda atau SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. Contohnya itu seperti menjaga nama baik, kepribadian, dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya, dengan mendorong atau membantu dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk mencapai syarat-syarat Pramuka Garuda. Lakukan 12 dasar gerakan baris berbaris. Siap, gerak. Serong kanan, gerak. Serong kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Istirahat di tempat, gerak. Tegak, gerak. Selanjutnya, nyanyikan lagu-lagu berikut. Yang pertama, ada Mars Jayalah Pramuka. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana, sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani, dan setia, berakhlak mulia, bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah Pramuka, jayalah
Indonesia. Selanjutnya, lagu yang kedua, Hemni Satya Pramuka. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku. Kami jadi pandumu. Yang ketiga, satu lagu nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berwira. Berkibarlah selama-lamanya. Selanjutnya, yel-yel buatan sendiri, yaitu versi Mana di Mana. Mana di mana anak paling keren, anak paling keren ada di bunga melati. Mana di mana anak paling jago, anak paling jago ada di bunga melati. Bunga melati oke, bunga melati oke, bunga melati is the best. Praktekkan gerakan semafor, saya aktif dalam pramuka. S A Y A K T I F D A L A M V R A M U K A. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menuliskan morse untuk kalimat berikut, yaitu Pramuka PGMI keren. Huruf P itu seperti ini morsenya. Huruf R seperti ini. Huruf A, M, U, K, A. Sedangkan PGMI seperti ini. M, I. Setelah itu keren. Seperti ini. E, R, U, N. Nah, seperti ini tulisan Pramuka PGMI keren dalam morse. Nah, selanjutnya rubahlah kalimat berikut ke dalam beberapa sandi satyaku kudharmakan. Yang pertama itu pakai sandi A sampai N. Sandi A
sampai N. Satyaku kudarmakan. Satyaku darmakan. S itu sandinya F, A itu N, T itu G, Y itu L, N, X, H, F, H, Q, N, U, Z, N, X, N, A. Nah, seperti ini tulisan Satyaku darmakan pakai sandi A sampai N. Nah, selanjutnya itu pakai sandi Napoleon. Sandi Napoleon. Satyaku kudarmakan itu terdiri dari 17 huruf. Karena ganjil, maka kita tambah 1 menjadi 18. Kita bagi, ada satya satu kata, ku jadi 2 kata, dan darmakan menjadi 3 kata. Nah, jadi 18 kita bagi 3 sama dengan 6. Nah, dalam penulisan sandi Napoleon, yaitu kita awali dari kiri ke kanan, yaitu S, A, T, Y, A, K, lalu dari kanan ke kiri, yaitu R, A, U, K, U. Nah, setelah itu baru dari kiri ke kanan, yaitu M, A, K, A, N, X. Nah, maka tadi di sini ada tulisan Satyaku darmakan. Nah, tadi kan kita tambah 1, berarti ditambah dengan X di ujungnya. Nah, seperti ini tulisan Satyaku kudarmakan dalam sandi Napoleon. Selanjutnya dalam sandi kotak 1. Sandi kotak 1. Nah, jadi di sini ada tulisan Satyaku darmakan pakai sandi kotak 1. Satyaku darmakan. Darmakan. Nah, S itu seperti ini sandi kotaknya. A, T, Ku, D, A, R, M, A, K, A, N. Nah, seperti ini penulisan Satyaku darmakan memakai sandi kotak 1. Nah, seperti itu. Misalkan tulisan sandi AN itu seperti ini tadi, macam-macam sandi AN. Nah, itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, ini adalah sandi A sampai N. Kalau sandi kotak 1 itu seperti ini. Sini A, B, titik atas, C, D, titik atas, E, F, titik atas, G, H, titik atas, I, J, titik atas, K, L, titik
atas, M titik atas, OP titik atas, QR titik atas, di sini ST titik atas, UV titik atas, WX titik atas, YZ titik atas. Nah, mungkin itu tadi berbagai macam tulisan dalam berbagai sandi. Nah, ini tadi adalah sandi Morse tulisan Pramuka PGMI keren. Nah, dan di bawahnya ada sandi AN yaitu Satyaku Dharmakan. Nah, seperti ini. Ada juga sandi Napoleon seperti ini. Tulisannya Satyaku Kudarmakan. Nah, di sini ada juga yang terakhir ada sandi kotak Satyaku Kudarmakan. Nah, seperti itu. Ini adalah tulisan sandinya, sandi AN, dan di bawahnya adalah sandi kotak. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya dan praktik dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang simpul pangkal. Seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam tongkat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah simpul pangkal. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan simpul jangkar. Dan jadilah seperti ini. Ini adalah simpul jangkar. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan ikatan palang.
selesai. Dan ini adalah ikatan palang, bisa dilihat. Dan ini belakangnya. Oke, baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu ikatan canggah. Lanjut ya, kita akan membuat ikatan canggah. Kita ambil ujungnya, kita seperti ini. Kita letakkan di sini. Angkat, lalu kita putar. Udah selesai. Ini adalah ikatan canggah. Seperti ini jadinya ikatan canggah. Ini sudah ditutup. Terima kasih. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang with game. Nah, jadi with game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 atau lebih regu atau tim. With game bersifat permainan, kompetisi, atau pertandingan antar tim atau antar individu, sehingga antara tim yang satu dengan yang lain berusaha untuk memenangkan pertandingan. Namun demikian, upaya meraih kemenangan tersebut tetap dilaksanakan dengan cara-cara yang sportif. Nah, objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan bakti antar anggota.
peserta pramuka. Nah, jadi with game itu di sampingnya dilaksanakan di area yang luas, juga dapat dilaksanakan di waktu malam, sore, atau siang hari sebagai media pendidikan kepramukaan. With game ini hendaknya itu disusun agar dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, jadi aspek-aspeknya itu yang pertama itu seperti memiliki tema atau alur cerita sehingga mampu memotivasi para peserta untuk menyelesaikan permainan dengan penuh semangat. Nah, yang kedua itu menjadikan kegiatan yang menyenangkan, penuh tantangan, dan mampu mengembangkan kerjasama tim atau regu. Yang ketiga itu meningkatkan keterampilan menyusun perencanaan strategi, berkompetensi, dan implementasi perencanaan untuk memenangkan pertandingan. Yang terakhir itu meningkatkan daya tahan fisik, kreativitas, akal budi, dan kemampuan berinisiatif. Nah, dan ada juga pada dasarnya tidak ada aturan baku untuk menyusun sebuah alur dan aturan main with game. Nah, sebagai media pendidikan, with game ini sangat fleksibel, bisa digunakan dengan menyusun tema sejarah, lingkungan, kebudayaan, kemasyarakatan, pengenalan, wilayah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan berbagai tema lainnya. Nah, with game ini dapat dikemas untuk mencapai target tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, target-target tersebut misalnya yang pertama itu untuk mencapai tempat tertentu sebagai puncak permainan, yang kedua untuk mencapai beberapa tempat tertentu seperti pos-pos sesuai rute yang ditetapkan. Yang ketiga itu untuk mendapatkan atau mengumpulkan objek tertentu selama pertandingan. Yang keempat itu untuk melindungi atau merebut objek atau properti tertentu sesuai dengan tema dan skenario yang ditetapkan. Nah, yang kelima itu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, bisa di tiap pos, bisa selama permainan, atau bisa sepanjang perjalanan. Yang keenam itu mendapatkan informasi tertentu sesuai dengan rute dan tema yang ditetapkan. Yang ketujuh untuk bersaing dengan mencegah tim lawan dapat mencapai target yang ditetapkan. Yang terakhir itu untuk mencapai tujuan atau tantangan-tantangan yang diberikan. Nah, jadi with game ini dapat dilaksanakan di lapangan terbuka dengan peserta individu, misalnya sehabis upacara pembukaan, kegiatan dilaksanakan permainan besar mencari tanggal lahir yang sama, hobi yang sama, mencari kawan untuk menyusun dan mencocokkan puzzle, mencari kawan untuk menyusun kalimat dengan kata-kata yang telah dimiliki, dan sebagainya. Permainan besar ini menarik jika dibatasi waktu, namun demikian ada kalanya with game ini dilaksanakan di lokasi yang luas dengan rute tertentu. Terkait dengan hal ini, maka harus diperhatikan bahwa yang pertama itu lokasi dan luas with game ini juga tergantung pada jumlah peserta, jenis dan tujuan permainan. Yang harus diperhatikan adalah jangan memilih daerah yang terlalu luas dan beresiko terjadi kecelakaan atau kehilangan peserta, karena aspek keselamatan harus diutamakan. Nah, yang kedua itu lokasi atau wilayah yang digunakan hendaknya atas seizin yang berwenang sehingga dapat memperlancar pelaksanaan with game. Yang terakhir itu bahwa upayakan kakak pembina atau panitia melaksanakan survei yang mendalam dan akurat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama juga jika ada melaksanakan with game di hutan atau alam terbuka. Nah, mungkin itu penjelasan atau pemahaman saya tentang with game. Baiklah, selanjutnya kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan SKU atau TKU, SKK atau TKK, SPG atau TPG dalam kepramukaan berfungsi sebagai alat pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan dan penerapan metode kepramukaan. Oleh karena itu, pembina pramuka hendaknya tidak putus-putusnya untuk memberikan motivasi dan stimulasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan SKU, menyelesaikan SKK yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik, dan menyelesaikan SPG sehingga menjadi pramuka Garuda yang akan dapat menjadi teladan rekan-rekannya. Nah, itu tadi
penjelasan tentang SKU atau kesimpulan tentang SKU atau TKU, SKK atau TKK, maupun SPG atau TPG. Nah, selanjutnya itu tadi kan saya sudah mempraktekkan berbagai macam 12 gerakan dasar baris berbaris seperti sikap sempurna, hadap serong kanan, hadap serong kiri, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, lencang depan, jalan di tempat, hormat, berhitung, dan istirahat di tempat. Nah, di yang awal tadi saya sudah menyanyikan berbagai macam nyanyian lagu-lagu seperti Mars Jayalah Pramuka, Hemni Satya Pramuka, satu lagu nasional seperti Berkibarlah Benderaku, dan saya telah ada tadi membuatkan yel-yel buatan sendiri. Nah, yang terakhir tadi saya sudah ada mempraktekkan tentang semafor, ada penulisan berbagai sandi dalam pramuka, dan ada pemahaman dan sistem pelaksanaan with game, dan ada juga tentang tata cara praktek tali temali dan tongkat. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.